Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nafas, waktu, dan kesempatan untuk bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik dalam kejujuran dan amanah. Anak-anak Miss yang Miss banggakan, pernah nggak kalian dengar kalimat ini? Tenang aja, nggak ketahuan kok. Nah, biasanya kalimat itu muncul sebelum seseorang melakukan sesuatu yang salah, termasuk saat mencontek. Dan anehnya, banyak orang yang merasa selama tidak ketahuan manusia berarti aman. Padahal yang sering kita lupa bahwa Allah itu Maha mengetahui. Hari ini kita akan mengangkat tema mencontek kelihatan aman, tapi karena memang kelihatannya aman, nilai dapat, guru juga tidak melihat, teman menutupi. Padahal sebenarnya ada yang sedang rusak pelan-pelan di dalam diri kita. Oke, poin pertama, mencontek itu melatih kebohongan. Anak-anak Miss yang Miss banggakan, mencontek itu bukan cuma soal mengambil jawaban teman. Ada yang lebih berbahaya. Ketika kita menyontek, itu kita sedang melatih diri kita untuk berbohong. Awalnya kecil, sekali mencontek, besok berbohong sedikit, lama-lama bohongnya jadi terbiasa. Dan yang paling menyeramkan, bukan saat kita berbohong ke orang lain, tapi saat hati kita sudah tidak merasa bersalah lagi. Disitulah masalahnya. Karena hati yang terbiasa berbohong, lama-lama itu akan sulit menerima kebenaran. Hari ini bohong saat ujian, besok bohong ke orang tua, besok bohong lagi di pekerjaan. Semuanya itu berawal dari suatu hal yang dianggap sepele. Ah, cuma nyontek aja. Iya Pak, iya. Poin kedua, amanah itu ciri dari orang beriman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Oke, di sini amanah itu artinya bisa dipercaya. Saat ujian, amanahnya apa? Mengerjakan sendiri. Saat diberikan tugas, amanahnya apa? Berusaha dengan kemampuan sendiri. Iman itu bukan cuma soal rajin sholat, bukan cuma soal hafal ayat, tapi juga soal bisa dipercaya atau tidak. Orang jujur mungkin nilainya biasa, tapi orang jujur itu mahal. Karena di zaman sekarang yang pintar itu banyak, tapi yang jujur sedikit. Oke, poin ketiga. Ada keberkahan dalam hasil yang jujur. Ini bagian yang sering tidak kita sadari. Nilai hasil nyontek itu mungkin tinggi, tapi biasanya kosong. Kosong ilmunya, kosong perjuangannya, kosong keberkahannya. Sebaliknya, nilai kecil dari hasil jujur itu berat isinya. Karena di dalamnya ada usaha, ada doa, air mata, dan kesabaran. Allah itu tidak melihat besar kecilnya angka. Allah melihat prosesnya. Lebih baik nilai 80 tapi jujur daripada 90 tapi hasil curang. Karena yang 80 itu bisa jadi rezeki dan yang 90 itu bisa jadi awal kebiasaan buruk. Kadang Allah itu sengaja ngasih kita nilai kecil untuk melatih kita itu buat kuat, bukan untuk menyerah. Dan hal yang kadang jarang kita pikirkan nih, anak-anak yang Miss banggakan, pernah nggak kita tuh berpikir nyontek itu cuma merugikan diri sendiri, tapi juga menyakiti teman yang belajar sungguh-sungguh, mengkhianati kepercayaan guru, dan yang paling berat, mengecewakan Allah. Kita sering takut dimarahi manusia, tapi lupa malu sama Allah. Padahal Allah itu gak pernah lengah, walau sedikit pun. Dan pilih jujur meskipun berat. Oke, anak-anak yang Miss banggakan, jujur itu memang berat di awal, tapi menenangkan di akhir.
Curang itu terasa enak di awal, tapi menyiksa di belakang. Kalau hari ini kalian memilih jujur, mungkin nilainya biasa. Tapi kalian sedang membangun karakter yang luar biasa. Dan ingat, orang sukses itu bukan yang nilainya paling tinggi, tapi yang hatinya paling bersih. Mari di bulan Ramadan ini kita latih diri kita untuk berkata, saya mau jujur walaupun susah. Karena kejujuran hari ini adalah masa depan yang Allah berkahi nantinya. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang amanah, jujur, dan kuat menjaga integritas. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.